pada Presiden Prabowo. Semua tokoh sudah menengarai, Pak Prabowo harus menolak karena menteri-menteri loyal bahkan sudah membentuk loyalnya kepada Jokowi, itu membentuk semacam apa itu Jokowi mania dan lain sebagainya itu ya. Itu harus ditolak karena mereka pasti suatu saat akan melakukan melakukan kudeta kepada Prabowo dengan cara-cara, salah satunya tebakan orang pada saat kebijakan si Bahlul itu tadi, masalah gas LPG 3 itu kemarin ya. Itu kan menyebabkan marahnya kepada Jokowi. Ini bukan hal yang tidak sengaja. Dan lebih jauh lagi, suatu saat itu yang masih dikuasai oleh Jokowi itu yaitu Kapolri dan berfungsi sekali di dalam kebijakan-kebijakan ini, maka rakyat mendesak harus segera diganti itu Kapolri, si siapa itu yang pasti intinya mau melindungi adalah presiden yang jahat, Jokowi itu. Maka kembali kepada masalah PIK itu, pengakuan si Aguan sendiri mengatakan saya babak belur membangun IKN, tetapi orang sudah menduga apa kompensasinya ya PSN PIK itu. PSN PIK itu coba bayangkan itu apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa sekalian, teman-teman yang kami hormati, ya, ada Mimbar Tube, ada Popole TV, ada Tangkap Oligarki, ada Salwa Media, dan teman-teman yang lain yang live video pada sore hari ini. Kembali lagi kita berjumpa bersama salah satu tokoh pergerakan kita, Pak Mursalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Arief yang capek di lapangan. Di tengah-tengah lemparan isu-isu yang berkembang di media sosial ya. Kemarin ada isu gas melon, kemudian redup lagi, ada isu seorang pemuda milih tinggal di luar negeri daripada di dalam negeri, ada isu pengetatan anggaran dari Bapak Presiden Prabowo, di sisi yang lain juga pengangkatan staf Susmenhan Bapak Deddy Corbuzier. Tapi tetap saja teman-teman sekalian, itu tidak akan bisa menghilangkan isu besar yang memang saat ini sedang berjalan dan berdampak luas bagi masyarakat Indonesia. Apa itu? Itu adalah isu soal proyek PIK 2. Karena ini sangat menarik sekali dan isu ini akan berakibat pada kedaulatan negara, kedaulatan negara Republik Indonesia. Berawal dari pagar laut yang sampai dengan hari ini belum selesai sebenarnya pembongkarannya, kemudian merembet ke Lurah Kohot yang kemarin diperiksa oleh polisi rumahnya, dan sampai dengan hari ini kita belum dengar penetapan tersangka dari pihak kepolisian ya kepada lurah ini, masih menjadi saksi, dan konon katanya menurut pengacaranya justru akan melaporkan pihak-pihak atau para wartawan yang memberikan narasi negatif dalam tanda kutip terhadap apa yang disampaikan oleh Lurah Arsin, Lurah Kohot tersebut. Namun demikian teman-teman semua, saya pikir belum ada tindakan yang nyata ya dari pemerintahan untuk membatalkan proyek ini ya, dalam tanda kutip ya. Kenapa demikian? Karena belum ada satupun tersangka. Misalnya tersangka pemagaran laut belum ada, tersangka pengurukan sungai belum ada, pengambil alian tanah secara paksa juga kita belum mendapatkan, padahal itu nama-namanya juga sudah sering disebutkan. Nah untuk itu Pak, mungkin masyarakat dan kita ingin bertanya, kenapa sedemikian rumit dan sampai dengan hari ini kenapa ini belum ada satupun tersangka, padahal ini adalah proyek yang berakibat luar biasa parah ya. Bapak kemarin juga sudah survei
kemudian ada sungai, ada ladang yang diuruk. Kira-kira gimana, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Arief. Saya mungkin tidak ingin menyampaikan proses kejahatan apa yang telah dilakukan sekelompok atau orang atau katakanlah kekuasaan jahat. Kalau Pak Narko mengatakan ini kita berhadapan dengan oligarki biadab gitu ya. Tetapi yang terpenting bagi kita rakyat Indonesia tentu mendesak ya kepada Presiden, sudahilah persoalan ini. Persoalan kejahatan tentang PIK 2 yang bahkan dibungkus dengan PSN itu sudah tersohor di seluruh dunia tentang persoalan misalnya pemagaran laut ya dengan bambu di pantai itu sudahlah ini selesai gitu ya, karena mau diangkat-angkat seperti apa ya, ini memang kejahatan. Satu kejahatan besar yang sedang dilakukan di proyek PSN ini atau PIK 1 entah PIK 2 dan sebagainya itu sangat mudah lah untuk dibongkar, karena toh akhirnya penadah dari proyek ini adalah Aguan. Penadah proyek ini adalah Antoni Salim. Penadah keduanya sudah membangun suatu kekuatan kekuatan menjaring ekonomi dengan curang, yaitu pada perusahaan Pani ya, memilik kedua itu. Maka bersumber daripada seorang presiden ya, yang menurut Bapak Dr. Mulyadi adalah kita mempunyai presiden yang telah dikirim Allah dari penduduk neraka gitu. Ini utamanya akibat dari banyak pengkhianat, banyak rakyat juga yang tidak peduli terhadap penyogokan, kejahatan, dan lain sebagainya. Padahal Allah berjanji kalau penduduk bumi ini, manusia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi yang turun ada keberkahan malah pemimpin yang kurang ajar, tidak punya keberpihakan pada rakyat, kepada masyarakat. Maka kita mendorong dengan terjadinya perubahan presiden dan pernyataan-pernyataan Prabowo untuk melakukan suatu pengejaran terhadap orang-orang yang jahat dan orang-orang yang korupsi. Dan sudah diindikasikan pula bahwa si Jokowi ini merupakan indikasi kejahatan korupsi seluruh dunia ketiga ya. Tidak tanggung-tanggung. IRP itu organized crime and corruption, ini kejahatan. Jadi bukan hanya masalah korupsi, tapi kejahatan. Apa yang dilakukan kejahatan banyak sekali. Kalau kita lihat kembali pada PIK 2 itu, bagaimana pengurukan sawah, pengurukan hutan lindung, pengurukan tambak-tambak yang dijadikan untuk menjadi sebuah kawasan baru atau boleh dikatakan negara baru gitu ya. Yang kalau dilihat dari PIK 1, kita semua tahu bagaimana keberadaan PIK 1. Siapa penghuninya? Apakah orang Jakarta bisa masuk dengan seenaknya lalu lalang situ? Inilah yang kemudian masyarakat Banten mengatakan kami menolak dijadikan PIK. Dan apabila pemerintah tetap nekat memaksakan masyarakat usir-usir, dilakukan kezaliman seperti itu, mereka akan meminta merdeka, membuat negara sendiri. Itu pernyataan dari para tokoh kemarin di dalam orasi-orasi itu. Apakah ini akan dianggap sepele? Jadi Bang Said Didu ya, seorang yang pertama menemukan kejanggalan ini, kemarin sudah berkeliling ya ke Jawa Timur sampai ke Sulawesi. Ternyata Indonesia memang akan diperlakukan untuk menjadi negeri-negeri jajahan yang kemungkinan itu merupakan jalur sutra ya, jalur obor dari Cina itu. Inilah one belt one road ya. Inilah yang mestinya rakyat sudah tidak bisa dipersalahkan ya. Dan rakyat harus mulai bersatu dan mendorong pada Presiden Prabowo tidak boleh abu-abu. Pada saat sekarang ini orang sedang marah tangkap Jokowi karena timbulnya SHGB dan sebagainya itu kemungkinan ditimbulkan pada zaman kekuasaan dia. Inilah carut marut biang kerok
Jadi kalau Pak Prabowo misalnya rakyat mendesak seperti itu, ya janganlah dengan enteng mengatakan saya akan membela atau jangan dipisahkan. Ini saya kira sesuatu yang harus diperhalus lah ngomong itu. Berhalus itu berarti dipertegas gitu. Saya kira mungkin itu Mas Arif. Oke. Jadi ada beberapa poin ya. Tadi ada kalau kita kembali ke proyek PIK itu adalah bermuara pada 2 orang, Guan dan Antoni Salim. Dan kedua orang ini memang pernah berjasa dalam membangun IKN ya, di eranya Pak Pak Jokowi. Dan itulah yang konon dianggap menjadi modal mereka sehingga diberikan proyek PIK 2 yang kemudian ini menjadi kontroversi sekarang ini Pak. Nah, terkait tadi disinggung oleh sikap Pak Prabowo. Nah, ini kan menarik ya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini Pak Prabowo sering sekali kemudian dalam pidato-pidatonya jangan ada upaya yang ada orang-orang yang berupaya memisahkan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini menurut pidatonya Pak Prabowo kemarin, dan pada saat pidato yang terakhir, yaitu dalam pidato di Gerindra ya, Kongres Gerindra, beliau juga menyebut-nyebut bahwa kemenangan Pak Prabowo itu didukung oleh Kim dan didukung oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, bacaannya ini ketika kita melihat seperti ini, kita kaitkan dengan PIK 2. Nah, Pak Mursalin seperti apa nih Pak bacaan politik? Jadi sangat tegas sekali ya penolakan rakyat ya terhadap cawe-cawenya Jokowi terhadap Prabowo, yaitu pada saat tanggal 13 Oktober di mana dia masih mengacak-acak susunan kabinet yang ingin diterbitkan oleh Prabowo, tapi dia dipanggil ke Solo dengan memasukkan menteri-menteri yang masih di bawah kekuasaan Jokowi supaya dipaksakan untuk pada Presiden Prabowo. Semua tokoh sudah menengarai, Pak Prabowo harus menolak karena menteri-menteri loyal bahkan sudah membentuk loyalnya kepada Jokowi, itu membentuk semacam Jokowi mania dan sebagainya itu ya. Itu harus ditolak karena mereka pasti suatu saat akan melakukan melakukan kudeta kepada Prabowo dengan cara-cara, salah satunya tebakan orang pada saat kebijakan si Bahlul itu tadi, masalah gas LPG 3 itu kemarin ya. Nah, itu kan menyebabkan marahnya kepada Jokowi. Ini bukan hal yang tidak sengaja. Dan lebih jauh lagi, suatu saat itu yang masih dikuasai oleh Jokowi itu yaitu Kapolri dan berfungsi sekali di dalam kebijakan-kebijakan ini, maka rakyat mendesak harus segera diganti itu Kapolri, siapa itu yang pasti intinya mau melindungi adalah presiden yang jahat Jokowi itu. Maka kembali kepada masalah PIK itu, pengakuan si Aguan sendiri mengatakan saya babak belur membangun IKN, tetapi orang sudah menduga apa kompensasinya. Ya PSN PIK itu, PSN PIK itu coba bayangkan, itu apakah si Aguan ya China katanya itu membawa uang dari sana ke Indonesia kemudian untuk membangun-bangun, atau itu uang dari kejahatan mengumpulkan menekan rakyat dengan tanah yang harga 50.000, 30.000 kemudian dia dijual menjadi 30 juta, 60 juta. Apakah itu bukan suatu kejahatan yang terang benderang gitu ya? Oleh karenanya itu saya kira sudah saatnya lah, sudah terbongkar semua ini persoalan-persoalan PSN ini, hentikanlah ya. Beberapa hari yang lalu kami dengan para tokoh melihat di center katakanlah ya, dari sekitar Kecamatan Pakuaji sampai ke proyek PIK itu. Proyek PIK itu nampak sekali ini akan diperluas sampai ke Tangerang, Tangara sana. Ini akan menjadi pemukiman yang sama, tentu sama dengan PIK 1 dan PIK 2 ini. Dan rakyat diusir dengan dalih ini udah dikuasai PSN dan sebagainya. Ini satu, tidak mungkin Bapak Presiden tidak tahu tentang ini. Ini yang harus disegerakan ya, karena ini akan menelanjangi kedaulatan kita. Dan satu hal, teriakan-teriakan dari rakyat sekarang,
ini negara Garuda ya, bukan negara naga. Bagaimana PIK itu terpampang baliho besar atau patung besar berupa naga yang merupakan itu menjadi simbol dari bangsa Indonesia ini. Kita sebagai pemuda dan bangsa Indonesia harus berani menolak ini dan harus minta kepada Pak Presiden segera turunkan patung naga itu yang menginjak-injak dan menghina bangsa Indonesia. Oke. Ya ini menarik kalau kita sampai ke proyeknya ya. Memang kalau ditenggarai PIK 2 ini akan dijadikan proyek perumahan sebagaimana yang sudah ada di kawasan PIK 1. Dan kalau kita lihat di PIK 1 itu adalah kawasan yang sangat elit, yang kalau orang di sana itu jaranglah kita temukan orang-orang yang dari kalangan menengah ke bawah. Hampir semuanya itu dari kalangan menengah ke atas. Kita bisa lihat dari gedung-gedungnya, dari rumah-rumahnya, semuanya perumahan. Tidak ada di sana itu kayak misalnya desa-desa itu saya belum melihat ya, yang di PIK 1. Nah kalau demikian yang PIK 2 akan seperti PIK 1, apalagi tadi disebutkan Pak Mursalin ada simbol besar yaitu simbol naga, dan kita tahu simbol ini adalah representasi dari negara Cina ya. Nah, dan kalau kita lihat ya ini tidak ada tendensi apa-apa ya, karena kalau kita kembali ke proyek PSN ini ada juga orang-orang Cina yang menjadi korban. Misalnya Chandra. Nah, Pak Chandra itu kan jadi korban penggusuran oleh Aguan ya. Artinya tidak ada tendensi sini Cina ini bukan Cina, tapi tidak boleh di negeri ini ada penduduk yang eksklusif yang memisahkan diri dari masyarakat. Nah ini kan kayak semacam koloni. Dan ini tentu akan sangat berbahaya bagi negeri ini. Kalau kita lihat dulu misalnya Palestina itu kan awalnya juga penduduk-penduduk dari Israel itu kan membentuk koloni-koloni. Nah jangan sampai kan seperti itu. Nah tadi kembali lagi ke simbol tadi Pak. Nah apa yang mesti dilakukan masyarakat Pak terkait dengan fenomena-fenomena ini Pak? Ya kalau dari penegakan hukum atau penegakan kedaulatan yang jelas memang sudah, kita ini tidak sedang berbicara masalah etnis. Tadi Mas Arief mengatakan ada Pak Chandra ya, yang orang China juga ya, masa kena korban. Berarti ini kita menghadapi suatu kejahatan kemanusiaan, kejahatan yang tidak boleh ada di Indonesia, yang apalagi akan menjajah-jajah keadilan dan persatuan dan kedaulatan. Maka itulah yang ditolak. Saya kira kita seluruh bangsa Indonesia, walaupun di dalamnya ada orang China yang sudah menjadi warga Indonesia, semua menolak. Jadi kalau kita menolak kekuasaan Aguan dan lain sebagainya, itu bukan berarti kita menolak bangsa China yang sudah menjadi Indonesia. Kita bersama-sama ya untuk mengusir kesombongan. Sedangkan patung naga itu saya dengar Mas Arief, itu konon patung naga saja itu dibawa dari China, katanya dipotong-potong kemudian disambung-sambung. Ini kan memang sebuah kesengajaan untuk melakukan penjajahan dan membuat sebuah negara dalam negara di Indonesia ini. Karena kalau kita bicara masalah itu, China itu waktu saya ke sana 10 tahun yang lalu, 2013 sampai 2014 itu ketemu orang China mengatakan penduduknya di sana itu waktu itu kok 1,1 atau 1,2 miliar. Sekarang ini dikatakan sudah 1,5 miliar, dan itu sudah tidak ideal. Mereka membutuhkan tempat baru yang menjamin kehidupannya bagus, rumahnya bagus, pekerjaannya bagus. Itulah yang ditawarkan oleh pemerintah China untuk bagi orang-orang China yang akan dari daratan mau ke Indonesia. Itu kalau itu benar, saya dengar seperti itu. Artinya ya sekitar 10 tahun yang lalu lah kita tahu perumahan-perumahan kapuk di sana itu ada suatu yang sangat istimewa, di mana di bagian utara rumah itu menghadap ke pantai, dia mempunyai kapal-kapal persiar, di pintu bagian belakang itu dia jalan-jalan mobil langsung masuk ke Jakarta dan sebagainya. Ini kan satu tren yang memang sedang dikembangkan baik di Singapura ataupun di Dubai, atau ini akan dijadikan itu menjadi jalur yang ini ditengarai sampai ke Jawa Timur. Itu nanti kita akan menjadi mulut bibir sebuah perumahan yang dikuasai oleh bukan orang bangsa Indonesia. Nah inilah yang rakyat tidak terima ya,
bahwa ada oligarki mengatur negara. Mestinya negara mempunyai kewibawaan, mempunyai kekuatan. Kita ini kaya, ya. Sampai seorang Khalid mengatakan, di atas kita berdiri ini, di bawah kita punya timah, punya minyak, punya ikan, punya lain sebagainya yang mampu untuk memperkaya. Mengapa kita menghambakan diri kepada orang-orang yang tentu tidak mempunyai tanggung jawab keadilan? Sementara mereka menyewa-nyewa orang pintar seolah-olah kiai, mengatakan bahwa wah ini kan mereka mendatangkan tenaga kerja, menciptakan tenaga kerja untuk ini sampai 1,5 juta, 2,5 juta. Lah, apakah Indonesia tidak mampu menciptakan pekerjaan seperti itu? Apa yang dilakukan oleh itu padahal kita berdaulat? Inilah tanggung jawab kita bersama seluruh bangsa Indonesia. Hentikan, dan kita minta mohon kepada Bapak Presiden, kalau beliau mau mengindahkan, menuruti kehendak bangsa, seperti orang Banten itu, mereka tidak terima, ya, tidak terima, terusir, kalau tidak bisa melindungi warga Banten, lebih baik mereka akan membuat sebuah negara sendiri. Kan ini sudah gawat, saya kira bahaya ya, bahaya. Ya, terima kasih teman-teman, dan tadi menarik ya, jangan sampai kemudian ini justru menjadi memecah belah bangsa sendiri ya, Pak. Ya. Kalau seandainya apa yang disampaikan masyarakat Banten yang tersinggung, yang kemudian ada mereka menginginkan memisahkan diri dari NKRI, nah itu kan lebih berbahaya lagi. Nah, tinggal saya pikir ini semuanya ada di tangan Pak Prabowo Subianto ya. Dia akan memilih aguan atau memilih rakyat, saya pikir seperti itu. Nah, terakhir mungkin closing statement sebagai penutup, Pak. Yang penting ada penegakan hukum, ya. Kejahatan-kejahatan itu harus diproses. Bagaimana kejahatan yang terjadi oleh Lurah Arsin di Kohot itu, ya, sampai sekarang dia melarikan diri kalau tidak tahu di mana. Ini kejahatan yang harus segera dibongkar. Termasuk ada kawasan yang akan menjadi perluasan oleh PIK ini, kecuali sawah yang sudah diuruk yang belum dibayar dan lain sebagainya, tambak-tambak, dan ada mangrove, dan ada hutan milik perhutani. Itu kan punya negara. Kalau itu beralih kepada aguan PSN ini pejabatnya siapa yang bisa melakukan ini? Ini harus diproses hukum supaya terjadi suatu kengerian, terjadi suatu terjadi sesuatu keinsafan lah, ya, insaf untuk tidak melakukan hal-hal yang mudah, bukan ditimpakan menjadi kejahatan pribadi. Ini kejahatan terhadap orang, terhadap negara, yang hukumannya bisa jadi sangat berat sekali, ya, saya kira gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tak terasa udah 20 menit lebih ya kita berbincang-bincang pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.